Santo Yusuf, Engkau Bapa teladan. Untuk mempersingkat waktu, maka kami persilahkan kepada Mas Paul Subianto untuk menyampaikan ringkasan singkat tentang buku ini. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa Mas Paul Subianto. Mas Paul Subianto adalah editor untuk buku Santo Yusuf dan Kita Ini. Beliau pernah singgah di MSF dari tahun 1983 sampai dengan 1986. Dan saat ini tinggal di Bali, menjadi dosen Politeknik Negeri Bali dan menulis juga, menghasilkan beberapa buku dan artikel, sekaligus sebagai owner MultiQ School Bali. Kami persilahkan Bli Paul untuk menyampaikan summary singkat atas buku ini. Silakan Mas Bli. Terima kasih. Om Swastiastu, Salam. Salam, Om Swastiastu. Salam. Tuksma. Romo, Jenderal, Bapak Dirjen, para Romo, para suster yang terkasih, juga para sedulur semuanya. Selamat malam. Sungguh suatu yang luar biasa malam ini. Di sini ada 106 peserta dari berbagai macam penjuru Nusantara. Ya, ada yang dari Flores, ada dari Kalimantan, bahkan dari luar negeri. Romo Jenderal dari Roma, berkumpul bersama-sama, dan yang mempersatukan adalah Santo Yusuf. Ya, kita berkumpul karena dipersatukan oleh sosok Santo Yusuf. Jadi ini luar biasa pertemuan pada malam hari ini. Saya tidak akan banyak membahas buku itu ya, karena nanti pasti para pembedah pasti akan lebih tajam melihat itu. Saya ingin memberikan kelemahan-kelemahan buku itu. Ya. Tapi sekaligus itulah keunggulannya. Nah, ini kan ciri khasnya orang Katolik itu bagaimana mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Bagaimana mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Bagaimana mengubah dosa menjadi rahmat. Bagaimana mengubah kematian menjadi kehidupan, itu kan ciri khas teologinya orang Katolik atau spiritnya orang Katolik. Nah, buku ini pun sama. Ya. Kelemahan pertama, buku ini hampir semuanya ditulis oleh orang yang tidak pernah menulis. Ya, jadi benar-benar bukan penulis. Ya mungkin ada satu dua yang sering menulis, tapi sebagian besar orang yang tidak pernah menulis. Baru pertama kali ini menulis, mungkin mudah-mudahan kecanduan. Ya. Jadi harap maklum kalau buku ini biasa-biasa saja. Tapi justru di dalam kebiasaan itulah ada luar biasanya. Buku ini apa ya? Otentik, asli, ya. Seperti tadi Bapak Dirjen juga mengatakan, ini merupakan refleksi pergulatan imannya, terutama tersangkut dengan Santo Yusuf di dalam kehidupan nyata. Ya. Jadi dijamin tidak ada plagiarisme, karena pengalaman dua orang pasti berbeda. Ya. Tidak akan ngutip sana ngutip sini yang tulisannya orang lain, tidak akan terjadi. Ya, jadi asli seperti itu. Kejujurannya, keberaniannya untuk berbagi hidupnya sendiri, ya itu yang juga menjadi luar biasa. Ya. Sekali lagi, bahwa buku ini ditulis oleh sebagian besar atau hampir semua orang yang bukan penulis profesional. Yang kedua, buku ini ditulis atau formatnya sama sekali tidak sistematis. Ya. Ngawur aja. Ya. Ada lagu, ada segala macam campur aduk, ada doa, ada tulisan, jadikan satu bluk gitu. Ya. Ini kebodohan. Ya. Bunga rampai. Tetapi memang disengaja begitu, ya. Jadi memang disengaja begitu, ya.
Kalau cara pikir kategorisme dikategorikan, dikelompokkan, itu kan cara berpikir orang Barat, ya, yang mengelompok-kelompokkan dan sebagainya. Kita tuh gaduh-gaduh, makan kita juga sama saja. Gaduh-gaduh kalian dicampur. Soto itu ada daging, ada kubis, ada tokolan, ada bakmi, campur aduk ya enak saja, kan begitu. Jadi nikmati saja dengan yang tidak sistematis seperti itu memang disengaja begitu. Konsepnya memang begitu. Jadi itu 2 kelemahan ditulis oleh orang yang tidak pernah menulis dalam format yang tidak sistematis. Itu sudah. Nah, yang ketiga, ya ini bukan kelemahan, tapi semua penulis ini adalah orang yang pernah minum air yang sama. Ya, jadi ini tunggal guru. Semua adalah orang yang pernah singgah di MSF atau Kongregasi Keluarga, entah berapa lama. Mungkin ada yang sebentar seperti saya cuma nyuan saja, ya. Tapi ada yang mungkin sudah sampai hampir ditahbiskan juga ada, ya. Ada juga yang sudah jadi romo juga ada. Jadi berbagai macam orang yang pernah mengenyam spirit keluarga kudus, lalu memutuskan untuk tinggal di luar. Ya. Dengan berbagai macam profesi, latar belakang, dan sebagainya. Ya. Ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang pengusaha, ada yang di perusahaan ini, perusahaan itu, ada yang ASN, ya banyak macam. Ya. Dan itu semua bersama-sama ternyata semangat keluarga kudus itu tidak hilang. Ya, walaupun sudah meninggalkan kongregasi MSF. Dan ini dikejutkan ketika tahun Paus mendeklarasikan sebagai tahun Santo Yosef. Lalu orang-orang Barat Menol itu kaget kan, begini ya. Nah, mungkin selama ini nggak menyadari ya, bahwa sebenarnya dalam hidupnya sudah menghayati itu semangat keluarga kudus. Tapi dengan dicanangkannya itu menjadi terkejut. Gitu. Lalu dalam WA group timbullah pasak kusuk sana sini, ngomong sama sini. Seperti biasa di WA group itu tidak ada yang serius ya, walaupun hal yang serius yang ngomongnya dilewer kemana-mana, selengean dan sebagainya. Ya. Sampai akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan bagaimana kalau kita menerbitkan buku tentang Santo Yusuf. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama terwujud dengan kerja keras semua pihak. Akhirnya terwujud jadilah buku seperti itu dengan 27 tulisan tidak salah ya, macam jenis. Pada waktu ini kita membuka semua hal boleh masuk ya. Bahkan kalau bisa melukis atau membuat ilustrasi silahkan. Semua hal yang bisa mengekspresikan devosi kepada Santo Yosef atau pemahaman tentang Santo Yosef boleh diungkapkan di sana ya. Maka di sana ada juga Mas Heru Susanto itu mau copatan di sana juga ada di sana ya. Jadi semua hal boleh ya. Seperti katakan tadi kan konsepnya gaduh-gaduh campur aduk. Itu kira-kira gambaran beberapa kelemahan yang ya justru menjadi keunggulan dari buku ini yang berbeda karena buku tentang Santo Yosef sudah banyak ditulis ya dari para pakar teologi, para pakar kitab suci, para pakar dogma semua menulis. Webinar juga banyak ya yang lebih hebat ya, lebih lebih rasional, lebih dan sebagainya. Tapi keunggulan kita ada di sana. Ya, itu kira-kira gambaran secara umum. Baik, saya akan menutup ini dengan mengutip kata-kata seorang sastrawan besar kita, Pramudya Anantatur, yang mengatakan kira-kira, walaupun kamu pandai setinggi langit, walaupun kamu hebat seperti apa, kalau kamu tidak menulis, maka kamu akan hilang dari peradaban, akan dilupakan orang. Ya, maka menulis itu adalah karya keabadian. Begitu kita menulis, maka itu akan abadi, dipahat di keabadian. Nah, maka marilah teman-teman, jangan hanya berhenti pada buku Santo Yosef ini. Kita selanjutnya, mari kita menulis lagi. Ya. Semua orang bisa menulis ya. Sebenarnya saya sedang menggali konsep buku juga ya, yang intinya bahwa semua orang itu bisa menulis gitu. Dan sekarang itu sebenarnya buktinya bahwa semua walaupun belum pernah menulis nyatanya bisa. Semua orang itu bisa menulis. Seperti kata Arswendo, menulis itu gampang. Ya, semua orang itu bisa menulis. Ya. Demikian kira-kira, terima kasih dan selamat malam berkah dalam.
Katalah Mas. Li, sige. Katalah Mas. Baik, terima kasih Mas Beli Paul. Romo, Bapak Ibu, Mas, Mbak, saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan bedah buku kita dan selamat datang juga kepada para Romo, Suster, Bapak Ibu yang baru hadir dalam pertemuan malam hari ini. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu bersama, lagu Mars PBMN. Monggo Mas Wid bisa men-share lagunya, atau Mas Anton Heru. Ya, Mas Wid, ya, monggo. Berawal dari niat yang mengikuti panggilan Mewartakan kabar gembira, mewartakan rindunya dengan semangat yang semua kehendaknya ketika renggang terniaya di dalam hidup keluarga. PPMN maju bersama, satu genduran jiwa kita, gaya mulia semangat kita, Nusantara rumah kita. PPMN bersama, satu genduran jiwa kita, gaya mulia semangat kita, Nusantara rumah kita. Baik, terima kasih untuk lagu Mars PBMN-nya. Saya kira juga semakin menggugah semangat kita untuk membangun, mengguyupkan pasilitas ini. Baik Romo, Bapak Ibu, Suster, kita akan melanjutkan bedah buku kita dan mulai pada bahasan yang pertama. Saya akan memperkenalkan pembahas kita yang pertama. Saya menyebutnya Mbak saja, ya, Mbak. Pembahas kita yang pertama adalah Mbak Cecilia Draban, dan beliau lulus Fakultas Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, kemudian mengikuti Sekolah Evangelisasi Emmanuel School of Mission di Roma tahun 1999 sampai dengan 2000. Kemudian pada tahun 2000 sampai dengan 2002 bekerja di National World Youth Day, Toronto National Office di Kanada, dan kembali ke Indonesia, bekerja di developer properti baik di Jakarta, Bandung, dan Bali. Tahun 2012 beliau menikah, kemudian pindah ke Amerika, dan sekarang berkarya sebagai seorang guru toddler di sebuah sekolah Montessori Katolik, dan juga sebagai katekesis of the Good Shepherd, katekese yang menggunakan metode Montessori khusus untuk anak-anak usia 3 sampai 12 tahun. Saya sedikit mendengar kabar bahwa pembahas kita malam hari ini, Mbak Cecilia, adalah salah satu devosan yang sangat setia dengan Santo Yosef begitu. Maka mungkin juga bisa menyampaikan sharing pengalaman sekaligus juga membahas terkait dengan buku Santo Yosef dan kita ini. Silakan Mbak Cecilia, waktu kami aturkan.
Romo Jenderal, Bapak Dirjen, para Romo dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya bisa berada di sini. Dan saya sungguh percaya bahwa Santo Yosef yang mempersatukan kita semua di sini seperti dibicarakan di awal oleh Bapak Ismul, Ismul. ya. Ismul Cokro. Ya, terima kasih. Saya juga percaya sekali bahwa Santo Yosef yang mengumpulkan kita semua ada di sini. Amin. Ya, dan sangat berbahagia untuk saya bisa turut berbagi di sini karena kebaikan yang saya rasakan melalui Santo Yosef itu sangat besar. Bahkan sebelum saya menyadari bahwa ternyata saya semakin lama semakin berdevosi kepada Santo Yosef. Seperti yang tadi itu diceritakan di awal, kalau dilihat dari kisah gambaran dari yang ditulis di awal tentang saya, mungkin bisa tercermin bahwa saya itu menikah di usia yang cukup banyak umurnya. Saya menikah waktu saya umur 41 tahun. Jadi sebagian besar hidup saya itu saya alami dengan sebagai orang single yang cukup lama. Yang hidupnya taunya hanya bekerja, dan setiap kali berdoa juga mintanya untuk ditolong dalam hal pekerjaan. Gitu, karena saya pikir saya harus bisa menghidupi diri saya sendiri, jangan sampai saya bergantung kepada orang lain. Jadi dalam hal pekerjaan itu selalu aja banyak tantangannya. Sebagai seorang single di dalam pekerjaan, tentunya perusahaan itu akan senang gitu lihat seorang single yang kerjanya bisa nonstop gitu, kerja terus gitu. Dan karena saya ingin pekerjaan saya tidak hilang, bagaimanapun sulitnya pekerjaan itu harus bisa selesai dengan baik. Jadi karena keterbatasan saya juga, akhirnya saya modalnya berdoa gitu. Jadi kalau pas lagi habis misa, ada patung Santo Yosef di gereja, biasanya setelah misa saya mampir ke patung Santo Yosef. Terus saya selalu pasti bilang, aduh Santo Yosef tolong dalam pekerjaan saya ini. Ada aja setiap kali masalahnya ganti-ganti. Sampai satu titik, orang juga selalu bilang, kamu berdoa nggak sih untuk minta jodoh gitu? Terus terang untuk berdoa minta jodoh itu saya selalu lupa. Saya nggak pernah ingat untuk berdoa minta jodoh. Jadi saya tahunya, tapi saya tahu orang tua saya tentunya berdoa untuk saya ya. Sampai akhirnya saya baca dan saya tahu, oh ternyata Santo Yosef ini kan seorang laki-laki yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan ya. Seperti Bunda Maria itu wanita paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Kita berdoa, akhirnya belajar untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Dan Santo Yosef itu manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan karena beliau yang dititipi oleh Tuhan, Allah Bapa, untuk melindungi dan membesarkan Yesus. Jadi Yesus yang kita kenal ini adalah sebetulnya juga selain Allah yang Allah Tritunggal Maha Kudus, Yesus ini juga hasil didikan Bunda Maria dan Santo Yosef juga. Dan yang saya tahu itu dari pengalaman saya kalau memikirkan umpamanya saya menikah ya, saya nggak bisa menikah dengan orang yang tidak mencintai Yesus dan tidak mencintai Bunda Maria. Nggak bisa. Jadi ya, itu parameternya saya, makanya mungkin nggak dapat jodoh sampai lama. Jadi waktu pas saya berdoa kepada Santo Yosef setelah saya curhat mengenai masalah pekerjaan, biasanya saya bilang, Santo Yosef, tolong dong kasih anakmu satu buat aku. Amin. Jadi itu tuh penutup doa saya selalu gitu. Ingat minta jodoh tuh setelah minta tolong soal kerjaan dan saya minta anaknya Santo Yosef. Santo Yosef tolong kasih anakmu satu dong buat saya. Amin. Gitu aja doa saya. Itu satu-satunya doa saya minta jodoh loh. Dan setelah beberapa lama, akhirnya saya bertemu dengan suami saya. Dan setelah saya menikah dengan suami saya, ya setelah saya pindah ke Amerika, ternyata kota yang saya pindah ke Amerika itu namanya kota Saint Joseph,
ada gitu ya kota namanya Saint Joseph. Saya pindah ke Saint Joseph di Amerika, terus saya pindah ke rumahnya. Ternyata di kantornya dia tuh ada gambar Santo Yosef yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Itu gambar Santo Yosef menimang bayi Yesus, dan di latar belakangnya gambar Bunda Maria sedang tidur, sedang istirahat. Mungkin boleh dibilang itu tuh perkembangan akan pengertian saya mengenai Santo Yosef. Untuk pertama kalinya saya melihat beliau dengan sudut pandang yang baru ya. Bunda Maria tidur dan Santo Yosef yang menimang-nimang Yesus. Dan kita tahu kalau punya anak itu sebagaimana sibuknya kalau punya bayi gitu. Kalau istrinya nggak dikasih istirahat, bapaknya nggak bisa bantu, itu kan pasti berat sekali sebagai perempuan gitu. Dan akhirnya waktu itu saya mulai bilang sama suami saya, ternyata kamu itu benar-benar anaknya Santo Yosef ya. Terus kata dia, wow, that's a big honor for me to be called the son of Saint Joseph. Tapi sampai sekarang semakin lama saya lihat suami saya ini bukan orang yang sempurna ya, sebagai kita semua, terutama bapak-bapak yang hadir di sini pasti tahu gitu. Untuk menjadi manusia yang sempurna itu tidak mustahil ya. Mustahil atau tidak mustahil. Tapi kalau kita mengikuti Santo Yosef itu yang akan membentuk dan membantu dalam pertumbuhan rohani dan dalam banyak hal lain. Dan tahun ini akhirnya saya berdua sama suami saya, kita melakukan konsekrasi kepada Santo Yosef. Konsekrasi pada Santo Yosef itu mempersembahkan bakti diri kepada Santo Yosef itu melalui buku ini, Consecration to Saint Joseph. Jadi kita belajar tentang Santo Yosef gitu setiap hari, baca tentang Santo Yosef selama 33 hari sampai akhirnya kita konsekrasi kepada Santo Yosef. Sebelumnya saya juga sama dia konsekrasi kepada Bunda Maria seperti yang Santo Montfort untuk ajarkan. Jadi ini mirip seperti itu. Nah, kemudian waktu saya membaca buku yang diterbitkan oleh PBMN ini, terus terang buku ini sangat bagus sekali, gitu. Sangat berbeda dengan semua buku yang pernah saya baca. Mungkin seperti yang tadi sebelumnya dibicarakan oleh pembicara sebelum saya. Buku ini buku yang saya terima secara elektronik. Saya pengen pegang secara buku ya lebih gampang ngomongnya. Tapi buku ini nih sangat bagus sekali. Kenapa? Karena buku ini sangat relevan kepada kita yang membaca. Gitu. Sebagai umat awam yang membaca tentang Santo Yosef. Gitu. Kita bisa banyak baca dari buku-buku lain mengenai Santo Yosef, kelebihannya, perjalanan hidupnya, bagaimana interpretasi para ahli, begana, begini, begono gitu ya. Tapi memiliki pengalaman rohani bersama Santo Yosef itu tertuangkan dengan sangat baik sekali melalui buku ini. Gitu. Jadi waktu saya membaca buku ini, terus terang saya sangat menikmati sekali. Saya paling senang baca buku ini tuh mengenai ada satu bab dalam buku ini menceritakan bagaimana pengalaman sang keledai yang membawa keluarga kudus dalam perjalanannya ke Mesir. Itu paling favorit saya di dalam baca buku ini, gitu. Karena membayangkan sebagai seorang keledai yang melayani keluarga kudus Allah ya, melihat bagaimana keluarga kudus itu hidup pertama kalinya saat di palungan pada saat Yesus lahir. Bagaimana keluarga kudus itu mendekorasi palungan itu. Biasa kita kalau lihat di palungan Natal ya, pada perayaan Natal, itu guanya kan kosong ya, nggak ada apa-apanya. Padahal kalau kita bayangkan benar-benar di situ, seperti diceritakan di buku itu, bagaimana mereka berdua itu mendekorasi goa palungan itu menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Itu tuh betul-betul sangat menyentuh bagi saya. Gitu. Saya sangat bisa
mengaitkan pengalaman hidup saya juga dengan kisah itu gitu. Karena Santo Yosef dan Maria dan Yosef itu adalah keluarga yang miskin gitu. Jadi waktu saya pertama kali pindah menikah juga kan, itu mulai kehidupan bersama sebagai orang yang berdua, latar belakang yang berbeda, dan juga boleh dibilang miskin. Waktu saya harus pindah dari Saint Joseph untuk sekarang pindah ke tempat saya yang baru, itu saya juga merasakan bagaimana memikirkan pindah ke satu tempat yang baru yang belum punya rumah gitu. Nggak punya tempat tinggal. Cari online itu nggak ada yang respon gitu ya. Jadi saya pindah ke sini tuh tinggalnya juga di hotel. Gitu, tinggal di hotel. Untung-untung masih terima di hotel ya. Gitu. Tapi terus bisa akhirnya dapat tempat tinggal yang baik. Itu sungguh saya merasakan bimbingan keluarga kudus sendiri yang untuk mencukupi kita semua. Gitu. Dan satu cerita dalam buku ini yang juga sangat saya suka itu mengenai kisah sudut pandang Santo Yosef sendiri. Gitu. Bagaimana dia dengan rendah hati melayani Bunda Maria. Dan kita juga tahu bagaimana rendah hatinya Santo Yosef. Dan bagi saya rendah hatinya Santo Yosef ini tuh sangat luar biasa. Kenapa? Saya tuh berdoa setiap hari ke misa minta soal pekerjaan, minta suami yang baik, minta anaknya. Pada saat dikabulkan itu saya selalu lupa untuk berterima kasih. Gitu. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Terima kasih saya dikasih pekerjaan baru. Terima kasih saya dapat dalam jalan keluar pekerjaan. Terima kasih saya dapat suami yang baik. Tapi saya lupa berterima kasih kepada Santo Yosef terus saja. Lupa gitu setelah semua dikabulkan saya lupa karena pun mintanya kayak saat terakhir gitu di luar misa. Setelah saya pindah ke Saint Joseph, setelah saya lihat gambar Santo Yosef, setelah saya lihat suami saya, baru saya teringat gitu. Seperti teriak-teriak, seperti Tuhan Yesus itu yang teriak kepada saya, lihat Cecilia, kamu itu dikabulkan oleh Santo Yosef. Gitu. Jadi peranan Santo Yosef dalam hidup kita itu tidak hanya seperti yang Bapak-bapak ceritakan di buku ini, tapi kita sebagai perempuan pun Santo Yosef itu luar biasa gentleman-nya gitu. Bagaimana dia melindungi Bunda Maria dengan penuh kemurnian, menjagai, mencintai Yesus dari segala bahaya. Itu pun kalau kita minta Santo Yosef sebagai Bapa rohani kita, Santo Yosef itu menjadi Bapa rohani kita juga. Gitu. Dan itu semua terungkap di dalam berbagai cara berbagai di dalam buku yang dituliskan oleh Santo Yosef dan kita ini. Jadi buku ini sungguh-sungguh boleh saya pengen semakin banyak orang yang baca sebagai semakin baik. Dan sekarang pekerjaan saya di Amerika ini tidak ada kaitannya dengan arsitektur lagi sama sekali, tapi pun itu dengan penuh tawaran gitu bagi saya. Tidak ada hal yang terpaksa saya lakukan dalam pekerjaan saya. Gitu. Saya pernah punya kesempatan untuk kembali ke bidang arsitektur, tapi waktu saya mendapatkan kesempatan untuk berkarya di bidang katekisis sama anak-anak, saya pikir udah banyak arsitek di dunia ini, tapi hanya sedikit orang yang mau menjadi katekis untuk anak-anak gitu. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau sebagai katekis anak-anak ini aja. Dan Tuhan bimbing terus, akhirnya setelah pindah ke tempat ini, saya mendapatkan pekerjaan di sekolah Katolik yang baik gitu. Sebelumnya saya kerja di sekolah Montessori abal-abal yang entahlah nggak keruan gitu. Sekarang saya bisa sekolah di Montessori Katolik yang sungguh-sungguh membawa Yesus kepada anak-anak gitu. Sekarang saya mengajar anak-anak yang usianya bayi sampai 3 tahun. Dan saya makin mengerti gitu. Ternyata anak semakin kecil itu punya kepekaan terhadap Tuhan yang memang udah mesti saatnya kita belajar untuk bagaimana bisa membagi anak-anak itu. Dan perjalanannya itu bersama Santo Yosef saya lihat semakin hari semakin jelas gitu. Bagaimana dia selalu membantu saya dan membantu keluarga saya. Dan sebagai penutup dari sharing saya, ada satu kutipan yang ditulis di dalam buku ini yang
menyentuh hati saya dengan sangat besar itu adalah kutipan dari Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas berkata di dalam buku ini ya, Santo Yosef punya kuasa untuk membantu kita dalam segala masalah, dalam setiap kebutuhan, dan dalam setiap tugas. Sungguh ini betul-betul sekali. Seperti yang tadi Bapak sebelum saya sampaikan, Bapak Bayu, bahwa permasalahan dunia ini tuh sekarang besar sekali, gitu. Dalam hal aborsi, dalam hal seksual, dalam hal keutuhan rumah tangga, dalam hal mendidik anak. Kalau saya dengar cerita teman-teman saya, gak mungkin sih anak-anak zaman sekarang itu gimana? Orang tuanya boleh berdoa, anaknya nggak mau lagi. Gitu. Ya memang ada banyak hal yang kita hanya bisa berdoa dan memohon bantuan. Dan saya percaya kalau kita menyatukan hidup kita seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam Bapak-Bapak di dalam PBNN ini, dan juga dengan spiritualitas kongregasi Keluarga Kudus Allah ini sangat saat yang sangat paling penting bahwa Keluarga Kudus Allah ini menjadi saksi dan diproklamasikan secara lebih luas. Gitu. Gak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan rahmat Tuhan. Dan kalau kita selama ini udah memiliki devosi kepada Bunda Maria, kita tahu tentang Bunda Maria bagaimana menolong kita selama ini. Dan kalau kita punya Santo Yosef dan kita kenal lebih dekat lagi, akan menjadi seperti Keluarga Kudus Allah. Kita punya Santo Yosef, kita punya Bunda Maria, kita punya Yesus. Apa yang tidak bisa gitu kita lakukan bersama untuk dunia ini? Karena telah sekali Keluarga Kudus ini perlindungannya dalam Allah. Kita baca dalam kitab suci mungkin tidak terdengar ya Santo Yosef berkata sepatah kata pun, tapi kita lihat bagaimana tindak tanduknya dalam melindungi Keluarga Kudus ini sepanjang yang kita tahu. Dan satu hal lagi yang saya sampaikan, kadang kita mikir bagaimana kita tahu seorang itu anaknya Santo Yosef atau bukan.